方一贯主张各国开展互利共赢的经贸合作，有关合作不应当针对第三方，也不应当损害第三方的利益。Oke, lanjut dua kabar mancos. Nah, yang pertama kini lagi datang dari calon kapal induk Indonesia, bos. Pihak TNI Angkatan Laut kini katanya sedang memetakan kesiapan dermaga dan pangkalan untuk kapal induk Indonesia. Bahkan juga sudah menyebut jumlah kru yang akan disiapkan. Yang katanya kru-kru ini bukan sembarang kru, bos. Harus punya kompetensi khusus. Nah, pertanyaannya kini, kira-kira di manakah letak dermaganya itu? Apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dermaga kapal induk dan kompetensi seperti apa yang dimaksud? Setelah ini kita kupas. Kemudian, kabar kedua nanti baru-baru ini, Tiongkok telah menyorot tajam nih, alias mengkritik perjanjian dagang yang baru-baru ini diteken antara Indonesia dan Mamarika. Nah loh, lantas kira-kira klausul yang manakah itu yang kira-kira bermasalah bagi Tiongkok? Apakah hal itu dapat merugikan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok? Penasaran beritanya? Cus! Mari gas, mari kita gaskan berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, jadi pada Rabu 25 Februari 2026 hari ini di Jakarta, dalam sebuah diskusi bertajuk Indonesia Blue Water Transition, Asisten Operasi Kasal, Laksda TNI Yayan Sofian telah melempar pernyataan baru yang cukup menggigit nih, bos, terkait dermaga dan pangkalan kapal induk sampai dengan jumlah kru yang akan disiapkan. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut diketahui bahwa kini Indonesia sedang memetakan kesiapan pangkalan militer, bahkan sampai dermaga pelabuhan sipil demi menyambut calon kapal induk kita ITS GUCP Garibaldi, bos. Disebutkan bahwa dengan bobot 13.000 ton, panjang hampir 180 meter, kapal ini pun memerlukan dermaga pangkalan khusus. Menurut Laksda Yayan, tantangannya bukan cuma kapalnya doang, bos. Yang jadi pertanyaan, dermaganya cukup dalam nggak? Kemudian logistiknya siap nggak? Dan keamanannya gimana tuh? Bayangkan, sekali sandar katanya kapal ini harus butuh supply untuk 500 kru inti. Nah, itu baru kru navigasi dan teknis dasar, bos. Belum lagi kru penerbangan, teknis aviasi, sistem radar, senjata, dan lain-lain. Jadi total bisa lebih dari 500 orang, mungkin 800 orang, bos. Artinya, beliau pun menyebutkan TNI Angkatan Laut harus menyiapkan kurang lebih sekitar 500 pelaut khusus kapal induk. Dan ini bukan sembarang pelaut, bos. Perwira dan awaknya harus punya kompetensi spesifik kapal induk. Nah, lantas kompetensi seperti apakah itu? Ntar kita bahas, bos. Hal ini disebabkan karena kapal induk itu bukan cuma kapal perang biasa. Itu benar-benar pangkalan udara yang bisa pindah-pindah di laut, bos. Dan pertanyaannya sekarang, kompetensi kapal induk seperti apakah itu yang dibutuhkan? Dan kalau kapalnya sebesar itu, krunya sebanyak itu, dan kebutuhannya semasif itu, dermaga mana nih yang kira-kira paling realistis jadi rumah barunya di Indonesia? Apakah di Surabaya, Jakarta, ataukah Lampung? Atau kita bangun pangkalan baru sekalian, bos? Lanjutkan lagi videonya sampai habis. Oke, jadi bagian kedua ini hasil dari ceki-cekian Mimin di internet nih, bos. Tentunya ya dari sumber-sumber yang bukan abal-abal ya. Pertanyaan pertama, kompetensi kapal induk itu seperti apa, Min? Nah, ini contohnya yaitu kemampuan operasi flight deck management, bos. Jadi maksudnya para personel ini memiliki kemampuan untuk mengatur lepas landas dan pendaratan pesawat di atas laut. Dan ini bukan seperti parkir motor atau mobil di minimarket, bos. Di kapal induk itu beda, timing dan waktu, kemudian angin sampai kecepatan kapal, semuanya harus presisi. Kalau salah sedikit, akibatnya bisa fatal loh. Pas mau take off, pesawat bisa aja gagal dan nyemplung pula ke laut, ya kan? Rugi bandar, bos. Kemudian yang kedua, kemampuan integrasi tempur laut udara. Jadi kapal induk harus mampu mengkoordinasikan radar, pertahanan udara, anti kapal selam hingga sistem komando tempur secara simultan. Kemudian yang ketiga, manajemen logistik jangka panjang, bos. Nah, 500 lebih personel hidup ini berminggu-minggu di laut.
Itu artinya suplai makanan, bahan bakar, suku cadang, bahkan sampai saluran pembuangan di WC juga harus aman dan lancar ya kan. Gak mungkin berminggu-minggu di laut kita 500 orang itu nggak bisa boker bos. Waduh, mencret. Nah, inilah kenapa Laksdayayan menekankan kesiapan pangkalan. Dan dari konteks pernyataannya di Jakarta, maka kandidat paling kuat secara realistis di kepala Mimin yaitu mulai dari Surabaya di Koarmada 2 bos. Itu karena infrastrukturnya paling lengkap dan historis sebagai basis armada utama. Kemudian di Jakarta juga mungkin nih karena dekat dengan logistik besar seperti Tanjung Priok. Sementara mungkin ada wilayah-wilayah lain yang pernah disebutkan seperti Teluk Lampung, Teluk Ratai, atau lebih spesifik Pantai Clara. Nah, ini memang strategis secara geografis bos. Tapi infrastrukturnya masih perlu upgrade besar-besaran nih. Alias kita harus bikin pangkalan dari awal. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi baru-baru ini China Tiongkok ternyata telah menyorot dan mengkritik perjanjian dagang yang baru-baru ini diteken antara Amerika dan Indonesia. Dah loh, benar kan? Apa Mimin bilang kemarin bos? Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Salah satu pasal yang bikin dahi berkerut adalah di pasal 5.1. Intinya, kalau Amerika menerapkan pembatasan impor terhadap negara ketiga dengan alasan keamanan nasional atau ekonomi, maka Indonesia bisa, bahkan akan mengadopsi langkah serupa dengan efek restriktif yang setara. Jadi bahasa gampangnya, kalau Washington ngerem injak pedal, nah Jakarta juga harus injak pedal yang sama bos. Dan inilah yang katanya bikin Tiongkok buka suara nih. Pada 24 Februari 2026 kemarin di Beijing, juru bicara Kemlu China yaitu Ibu Mao Ning menegaskan bahwa kerjasama ekonomi seharusnya tidak menargetkan atau merugikan pihak ketiga. Nah loh, jadi pesannya cukup halus tapi tajam nih bos. Kalian pun pasti paham maksudnya ya kan? Jadi jangan sampai perjanjian dagang Amerika Indonesia ini malah merugikan kerjasama dagang antara Indonesia dan China. Dan kalian pun tahu, China ini bukan negara yang diam-diam baik bos. Mereka pasti bergerak kalau tersenggol. Dan di sisi lain sebenarnya perjanjian dagang Indonesia Amerika ini juga membawa hadiah, di mana Amerika telah membuka sebanyak 1.819 pos tarif jadi 0% bos. Mulai dari produk sawit, kopi, kakao, sampai komponen semikonduktor dan pesawat, semuanya dikasih 0% kalau masuk pasar Amerika. Tekstil dan garmen bahkan dapat skema tarif red quota alias TRQ. Tapi ada syaratnya. Bahan baku seperti kapas dan serat buatan harus beli dari Amerika. Nah, jadi ya artinya kita dapat diskon besar, tapi kita juga harus belanja dulu bos produk-produk lain dari Amerika. Itu kesepakatannya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang sorotan tajam Tiongkok ini? Apakah Tiongkok juga bakal meminta hal yang sama kepada Indonesia? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.